kita memulai ibadah singkat kita, alangkah baiknya kita menyiapkan hati kita, menunjukkan hati kita kepada Tuhan melalui saat teduh kita. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Mampirlah dengar doaku. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami Bapa mengucap syukur di mana Tuhan pada pagi ini kami masih bisa berkumpul di lapangan sekolah kami ini dengan keadaan sehat. Kami percaya Tuhan itu karena atas penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan pada kami. Bapa, di mana pada hari ini hari khusus kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengundang yang berkumpul di sini Tuhan, datanglah Engkau Tuhan menghadiri kebaktian kami ini. Bapa, Engkaulah yang Bapa memimpin kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kami juga berdoa buat yang ambil alih pada saat ini, mulai dari pembawa pujian, pemain musik, dan juga akan memberitakan firman. Bapa, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Lagu persembahan dari 12 dikaji 1.
Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana atas berkat-Mu kami masih merasakan napas kehidupan hingga pada pagi hari ini, dan berkumpul dengan sanak saudara kami dan guru-guru kami di sekolah ini dalam rangka melaksanakan aktivitas bulanan kami, yaitu kebaktian bulanan. Kiranya ya Bapa, di kebaktian bulanan ini Engkau memberikan rahmat-Mu dan berkat-Mu terhadap kami. Engkau memberikan segala hal yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman, kiranya berikanlah beliau kesehatan, panjang umur, serta kebijaksanaan dalam melaksanakan tugasnya untuk membimbing kami ke jalan yang telah Engkau kehendaki sesuai dengan isi firman-Mu. Kepada seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Pagaran, kiranya Engkaulah yang memberkati kami, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, dan staf pegawai, dan kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Pagaran. Terlebih kepada guru-guru kami ya Bapak, berikanlah mereka kesabaran dan ketabahan dalam mendidik kami anak-anak muridnya. Kepada negara kami Indonesia, berikanlah kami berkat-Mu ya Bapak, jauhkanlah kami dari malapetaka, jauhkanlah kami dari bencana-bencana alam, jauhkanlah kami dari perdebatan-perdebatan antara suku dan perbedaan agama. Kepada pemimpin kami, presiden kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi hingga pemimpin yang terendah, berikanlah beliau, berikanlah mereka ya Bapak, berkat-Mu, berikanlah mereka kebijaksanaan dalam memimpin negara kami ini ke jalan yang telah Engkau kehendaki. Ya Bapak, dimanapun keluarga kami berada, yang jauh maupun yang dekat daripada sisi kami, berikanlah mereka berkat-Mu, berkatilah mereka ya Bapak, berikan kesehatan serta panjang umur, berkati setiap langkah kaki yang mereka lakukan, berkati setiap pekerjaan tangan yang telah mereka kerjakan. Ya Bapak, kepada saudara-saudara kami yang terlantar, dimanapun mereka berada, berikanlah kesehatan, serta berikanlah mereka kebijaksanaan serta kesabaran dan ketabahan dan kekuatan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 1 sampai 2.
Lagu persembahan kedua dari 12-1. Lagu persembahan dari Amang Pendeta. Saya undang anak saya Abednego bersama Hana Juliet. Jalan
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kita satukan hati kita berdoa. Pujian dan syukur, hormat, pengagungan, kemuliaan itulah Tuhan. Seumur hidup kami boleh persembahkan kepada-Mu Tuhan. Di mana kasih setia, kasih karunia-Mu Tuhan yang berlimpah boleh menuntun, memberkati setiap langkah hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, pada pagi hari ini, kami boleh berkumpul seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Pagaran di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari ini semua kemurahan-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat dan sukacita. Ini kami sadari Tuhan, berkat-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian, pengagungan kami lewat lagu kami, lewat doa kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan memimpin ibadah kami saat ini. Dan pada puncak ibadah kami ini Tuhan, hati kami haus, hati kami rindu Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara lewat firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus dengan urapan Roh Kudus-Mu, taruhkan firman-Mu di hati kami yang subur Tuhan. Buat hati kami terbuka lebar Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah manis di hidup kami. Sehingga banyak orang boleh menikmati, menjadi berkat hidup kami dimanapun kami berada. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu menyerahkan hidup hamba-Mu, biar secara khusus Tuhan Yesus urapi hamba-Mu. Supaya apa yang Tuhan, yang hamba-Mu sampaikan
boleh rahasia firman-Mu Tuhan dibukakan lewat hamba-Mu, dan semua kami yang hadir Tuhan boleh menerima berkat khusus, pemulihan, lawatan, bahkan Tuhan mendandani hidup kami masuk dalam rencana-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga itu menjadi bekal kami, menjadi terang bagi kehidupan kami di setiap langkah kami, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah Kristus, darah Tuhan Yesus Kristus yang menutup bungkus ibadah kami. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan, diagungkan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Horas Manita Saluna. Pertama-tama saya berterima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini boleh memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Ini salah satu juga kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan pertama kami berterima kasih yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pengajar, tata usaha, pegawai staf, dan yang terkhusus kepada siswa-siswi yang kami kasihi, anak-anak kami, dan kepada seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Pagaran. Biarlah pada pagi hari ini kita menerima berkat firman Tuhan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya L. Lumbantoruan STH, tamat dari STI Medan. Istri saya di Borupurba dari Simamoreni. Kami mempunyai 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang paling besar sedang berkuliah semester 8 di Universitas Pelita Harapan Tangerang. Nomor 2 itu yang bernama Abednego tadi bersekolah di sini. Yang nomor 3 Hana Julia Berhombing juga bersekolah di sini. Kami bertempat tinggal di Desa Pahorboan di Rurajulu, Sepultak, di belakang kantor camat tepatnya. Demikian perkenalan kami. Tapi sebelumnya yang akan berkhotbah di tempat ini adalah Bapak Pendeta Dayan Simarmata. Dia seorang perwira polisi Tapanuli Utara. Tapi pada saat ini dia berhalangan karena dia menjaga keamanan di Danau Toba di Balige, karena ada diselenggarakan pertandingan internasional F1 powerboat atau speedboat yang diselenggarakan pada dari semalam tanggal 24 sampai tanggal 27 Februari 2023 ini. Jadi beliau berhalangan hadir dan Tuhan memberikan kesempatan untuk saya boleh hadir bersama-sama dengan kita. Pada saat ini mari kita buka kembali kita kepada firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan 13. Silakan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar.
Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan di sini berkata, latihlah dirimu beribadah. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ini menjadi pondasi untuk membentuk karakter kehidupan kita. Arti kata latih di sini itu berulang-ulang kita akan beribadah sampai seumur hidup kita. Nah, kita awali dulu, baca dulu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini rumusnya, saudara kasih dalam Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Salah satu contoh rumus untuk berhasil harus ulet, harus kerja keras, harus giat, harus berjuang. Demikian kita, supaya kita berhasil di hadapan Tuhan, kita berhasil dalam kehidupan kita. Rumusnya yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa itu semuanya akan ditambahkan? Amoraon, sangapon, hagabian, itu bonus, itu tambah-tambah. Tapi yang paling utama, kita berkenan, kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terutama kepada anak-anak kami yang kami kasihi, buat dulu pondasi yang benar, buat dulu, letakkan dulu hidup kita pada rumus yang benar, yaitu mencari Tuhan yang paling terutama di dalam hidup kita, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita damba-dambakan, pasti Tuhan percayakan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti rumus matematika. Kalau rumus persegi panjang untuk mencari kelilingnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Meleset dari situ salah jawabannya. Rumus Pitagoras untuk mencari garis miring segitiga siku-siku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lari dari situ kita akan tidak menemukan jawabannya atau disebut salah. Demikian kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau mencari ilmu dulu, mencari harta dulu, mencari yang lain-lain dulu, bukan datang kepada Tuhan yang terutama dulu, itu sudah jelas salah. Itu sudah melenceng. Itu tidak tepat sasaran yang Tuhan mau. Pada saat ini di ayat yang 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah ini penting, memperbaiki karakter kita, luar dan dalam kita, inner beauty kita. Kalau hanya bagus di luarnya atau cantik di luar, itu sebentar itu akan pudar. Tapi kalau cantik dari dalam, apapun tidak akan membuat itu pudar. Bagaimanapun tidak bisa dia pudar, karena dia akan memancar sinar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ini kita garis bawahi, berguna dalam segala hal ibadah itu. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau latihan badani katanya, contohnya latihan karate, itu terbatas, hanya satu jurusan gunanya. Latihan panjat tebing, latihan tinju, itu terbatas, hanya keahliannya di tinju. Tapi di sini firman Tuhan katakan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi yang terpenting di atas yang terpenting, jangan tinggalkan ibadah. Latihlah diri kita beribadah. Karena berguna, kata firman Tuhan ini, berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup masa sekarang ini, bahkan hidup yang akan datang. Nah, anak-anak yang kami kasih, sungguh kami bangga kalau pada saat ini selalu diadakan ibadah bulanan. Kalau 2 tahun yang lalu masa pandemi COVID-19, kita benar-benar lengah, kita benar-benar tidak bisa ibadah. Tubuh kita ini berat untuk melangkah beribadah karena dilarang.
Nah, itu yang membuat kita nyaman. Kita berlengah-lengah, bermalas-malas. Tapi pada saat ini Tuhan berikan kesempatan buat kita. Tuhan berikan waktu buat kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu ibadah, penyembahan kita, ucapan syukur kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, sebelum corona kami 3 kali melayani di SMA 1 Pagaran, dan terakhir kami bersama dengan Bapak Pendeta Dayan Simarmateni, perwira polisi ini, sekalian penyuluhan narkoba. Nah, setelah itu langsung pandemi COVID-19. Tidak ada sesuatu yang boleh terjadi, hal yang mengerikan boleh terjadi. Bahkan saat ini, kalau pakar ekonom, ilmuwan, bahkan paranormal membaca yang akan datang ini, bahwa tahun-tahun ini tahun-tahun kengerian, tahun-tahun yang sangat sukar, tahun-tahun yang mendebarkan. Di tahun-tahun ini, di masa-masa sekarang, tidak ada lagi berlengah-lengah, tidak ada lagi bermalas-malas. Terlebih kepada anak-anak kami yang kami kasihi, kalianlah harta berharga kami, kalianlah aset daerah kita ini, kalianlah kebanggaan kami, kalianlah penerus cita-cita kami. Amin. Persiapkan dirimu dulu dalam mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi secara pribadi. Kalau hanya sebatas pengetahuan umum, saya percaya semua kita di sini tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ini yang luar biasa. Bahwa Tuhan ini yang membentuk, bahkan yang terus kestabilan cuaca matahari ini bersinar. Kita secara umum mengetahui bahwa memang ada Tuhan. Tapi yang Tuhan rindu pada pagi hari ini, secara pribadilah mengenal Tuhan. Buat dulu hati yang haus, hati yang rindu secara pribadi anak-anak kami kepada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan dalam hidupmu. Meskipun saat ini misalnya, susah sekali belajar ini. Tapi kalau ada keuletan, ada ketulusan, ada hati yang lemah lembut bagi anak-anak kami, Tuhan akan perbaiki. Tuhan akan tuntun jalan-jalan hidup kita. Kalian nanti akan menjadi pilar-pilar bangsa, menjadi aset Tapanuli Utara, dimanapun kalian nanti dalam cita-cita kalian, pasti Tuhan akan penuhi. Amin. Dan kami bersyukur buat para Bapak Ibu guru yang sudah dengan kasih mendidik anak-anak kita ini, mengantar anak-anak kita ini kepada cita-cita mereka yang mulia itu. Kami bangga kalau boleh bersama-sama kita duduk bersama memuji Tuhan saat ini. Ini salah satu kebaikan Tuhan yang boleh harus kita sadari. Amin. Bapak Ibu, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, kami bersyukur boleh tidak ada yang terlambat, tidak ada yang boleh bersama-sama. Itu saya sendiri tadi menilainya luar biasa. Tuhan memberkati SMK Negeri 1 Pagaran. Pasti ada rencana Tuhan, ada hal besar yang Tuhan akan mau nyatakan di SMK ini. Tuhan akan pakai ini di Indonesia, secara khusus di Sumatera Utara. Nah, ayat yang 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi ini yang kami mau tanamkan di hati anak-anak kami yang kami kasihi, supaya ketika kalian nanti berangkat merantau atau melanjutkan untuk mencapai cita-cita kalian, kalian tidak mudah goyah, kalian tidak mudah bersungut-sungut, kalian tidak mudah berputus asa. Bahkan kalau di luar sana nanti tantangan rintangan itu bertubi-tubi, jangan sampai menjual iman. Amin. Karena banyak saya 16 tahun di Batam, banyak yang jadi pindah agama karena pondasinya tidak kuat, dari keluarga, dari masa pertumbuhannya. Tuhan yang paling berharga dari semuanya. Bahkan kenapa dibilang Tuhan, kalau engkau lebih mengasihi bapakmu dan ibumu daripada kepada saya, engkau tidak berkenan. Artinya sama seperti anak saya yang di Jakarta, di Tangerang sekarang, saya tidak bisa memantau dia secara detail. Saya tidak tahu apa yang dia kerjakan saat ini. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi Tuhan tahu.
Kalaupun dia sakit sekarang, saya hanya mengadu kepada Tuhan. Tuhan tolong dia. Kalaupun dia butuh sesuatu atau mengalami tekanan, dia hanya mengadu kepada saya. Terbatas sebagai bapaknya. Makanya yang paling terutama yang menjaga setiap langkah hidup kita adalah Tuhan. Ya, anak-anak kami ya. Tuhan yang menuntun langkah kalian. Tuhan yang akan memegang tangan kalian sampai kemana yang Tuhan rindukan dalam rencananya yang mulia dalam hidup kalian. Nah, itu satu tadi poin pertama, kita cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kita utamakan Tuhan. Kita latih diri kita beribadah. Poin yang kedua, berjuang, berjerih lelah. Gunakan waktu dan kesempatan yang ada. Di ayat 10 berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Itulah yang pagi ini saya sampaikan, saya beritakan kepada anak-anak kami. Biar benar-benar anak-anak kami mempunyai fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah, apalagi anak-anak kami yang selalu jadi dominan medsos yang dipegang, ya, HP yang dipegang, jadi HP sahabat karibnya, HP temannya, HP pacarnya, HP di tempat tidur, HP di selimut, di mana-mana. Itu membahayakan. Tapi biarlah Tuhan yang nomor satu. Amin. Tuhan yang paling berharga, dia yang segala-galanya bagi kita. Dan saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Jadi jangan bermalas-malas. Nanti seperti kami yang udah separuh umur ini, nanti seperti puisi yang berkata menyesal. Menyesal, pagiku hilang sudah melayang, katanya. Hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi, aku lalai di hari pagi. Betah lengah di masa muda, kini hidup meracun hati. Ah, apa gunaku sesal. Menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Tapi kepada yang muda kuharapkan, atur barisan di hari pagi, menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan, menuju damai sejahtera. Nanti menyesal di akhir seperti kami, hanya menambah luka sukma nanti. Nggak ada hasilnya nanti. Kalau berlengah-lengah, soni ni hata melep 5 watt. Kalau pas guru menerangkan, entah kemana-mana pikirannya. 5 watt dia menangkap, tidak pakai indera sampai indera keenam. Menyimak, memperhatikan, semua dibuka pikirannya, menganalisa apa yang pas guru menerangkan. Harus dengan segar, harus dengan semangat. Amin. Mulai dari saat ini belum terlambat. Meskipun sudah kelas 3, ya, meskipun sudah mau ujian, masih banyak peluang dan kesempatan. Dan pagi ini Tuhan mau itu terjadi di tengah-tengah anak kami. Amin. Poin yang ketiga, di ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya mau kesaksian sedikit. Kami pulang dari Batam 16 tahun. Kami di Batam sudah berbagai perusahaan. Saya pernah di PT Sony Optical Device sebagai supervisor. Nah, karena kesulitan masa sekarang ini, saudara kasih dalam Tuhan, ada pernah, karena saya pengawas di perusahaan Sony itu, ada 19 orang dari tamatan USU jadi anak buah saya. Karena sulit bekerja, mencari pekerjaan di Batam, mereka direkrut. Ada 19 orang dari tamatan sarjana
usu masuk ke perusahaan di tempat saya bekerja. Mereka saya suruh menghitung barang material satu persatu. Mereka tidak tahan, cabut. Mereka karena memang tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah perjuangkan. Tamatan sarjana kok bisa jadi hitung-hitung barang. Itulah sulitnya. Bahkan anak-anak bapak tua saya di Medan sana, mereka sarjana menarik beca. Nah, apalagi zaman sekarang. Ini Pendeta Semermata ini, polisi ini, 3 anaknya dari penerbangan semua 2 tahun pengangguran. Udah mau mengeluarkan biaya yang begitu besar. Bagaimana dengan kita? Sedangkan orang yang berjuang saja, orang yang rajin saja, orang yang lincah saja belum mendapat kesempatan, apalagi si malas, apalagi orangnya santai, membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan. Kami orang tua, terus teranglah dulu, ini siabet bisa kalian tanya, saya kalau ke ladang itu harus berat, pulang harus berat. Berangkat harus membawa sesuatu ke ladang, pulang harus membawa hasil atau apa aja yang bisa. Itu prinsip bagi saya. Saya sayang sekali kalau saya bawa kereta kosong ke ladang, aduh ampun. Ini tangan saya ini bisa jadi pisau, ada yang semak-semak rumput-rumput itu saya bawa. Ada itu di sungai itu lumpurnya saya bawa, taruhkan di ember itu buat ke kopi itu. Pasti bagus. Jadi kerja keras tidak pernah mengecewakan hasil. Amin. Mari mulai dari saat ini yang malas-malas anak-anak kami mulai rajin ya. Semangat, masih banyak kesempatan, masih banyak peluang. Jangan seperti puisi tadi, menyesal nanti kemudian hari. Itu mengerikan itu. Kalau kita simak itu baris demi baris puisi tadi itu benar-benar. Coba kalian perhatikan itu. Sangat mengerikan nanti penyesalannya. Penderitaan, kemiskinan akan menggerogoti kita ketika kita berlengah-lengah, bersantai-santai, menghambur-hamburkan kesempatan dan waktu. Dan kami percaya ini, anak-anak kami ini semuanya wajah-wajahnya berseri, cantik-cantik, baik-baik saya lihat. Dan saya percaya rencana Tuhan ini luar biasa bagi SMK 1 Pagaran. Nah, di ayat yang 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tuhan suruh di sini kita bertekun membaca kitab suci. Sudah sering membaca kitab suci? Saya percaya mulai dari saat ini mulailah baca. Ini surat, ini langsung kalau Yohanes 1 berkata, ini Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan sembarangan, ini luar biasa, satu kata aja firman Tuhan ini bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi kita menikmatinya, kita hidupi, kita renungkan. Kita sering menyanyikan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Adakah merenungkannya siang dan malam? Atau seperti yang saya bilang tadi, medsos, HP terus yang nempel. Tapi mari, masih bisa berubah, masih bisa kita raih kesempatan ini. Amin, suruh kasih dalam Tuhan. Kita baca dulu di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba lambaikan tanganmu. Siapa yang mengasihi Tuhan? Lambaikan tinggi-tinggi tanganmu. Nah, ini firman Tuhan ini yang akan digenapi di tengah-tengah kita. Baca sekali lagi. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi kita. Baik saat kita mengalami kepahitan, itu cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti makan pil yang pahit. Baik saat kita terbentur di berbagai kesulitan atau rintangan atau hambatan atau persoalan, itu juga baik. Tuhan rancang itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Baca sekali lagi. Ini jadi poin penutupnya bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Itu luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya di akhir firman Tuhan ini, Tuhan akan menancapkan firman, meteraikan firman Tuhan ini lebih tajam dari pedang bermata dua manapun di hidup kita. Dan itu akan bertumbuh menjadi manis dan berbuah lebat di hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai di situ firman Tuhan. Kita berdoa. Hosana glory bagimu Tuhan. Engkau yang terindah, Engkau segala-galanya bagi kami. Tuhan sudah berfirman pagi ini bagi kami, untuk kami mengubah sikap kami yang dari malas menjadi rajin, yang berlengah-lengah bersemangat. Tuhan, mari meteraikan firman-Mu ini Tuhan bagi anak-anak kami, bagi seluruh kami yang hadir pada saat ini. Kami tahu ini yang sangat mendesak kami butuhkan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Itu kami pegang teguh. Kami yakin percaya itu senantiasa akan menyertai hidup kami. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Raja di atas segala raja, permata hati kami, yang paling berharga di hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Pakailah seturut dengan rencana-Mu yang agung dan mulia di hidup kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang menimba ilmu di SMK Negeri 1 Pegaran ini. Mari Bapak buka hati mereka. Taruhkan di hati mereka Tuhan, hati yang mau belajar, hati yang bersemangat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus sendiri Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka, supaya mereka sadar Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, yang penuh tantangan, penuh rintangan. Oleh karena itu Tuhan, mari persiapkan mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang militan, anak-anak yang pioner Tuhan, yang sanggup menghadapi tantangan yang ada di depan mereka bersama dengan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami kelas 3 yang akan menghadapi ujian akhir Tuhan Yesus. Mari Tuhan, ingatan yang cerdas, kecerdasan, kepintaran, bahkan Tuhan, hikmat marifat yang daripada Tuhan, boleh mereka menyelesaikan dengan tuntas ujian akhir mereka, dan boleh mereka melanjutkan masa depan mereka apapun yang Tuhan taruhkan di hati setiap anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi kebanggaan kami. Mereka Tuhan percaya akan menjadi harta kami yang paling berharga. Oleh karena itu Tuhan, secara khusus kami serahkan, kami persembahkan anak-anak kami ini dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, satu persatu anak-anak kami ini biarlah menjadi milik kesayangan-Mu, milik yang terus Tuhan perhatikan, Tuhan bela, Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh dewan guru yang boleh membawa anak-anak kami, mendidik anak-anak kami. Mari taruhkan hikmat marifat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Mereka mengajar mereka dengan kasih yang dari Tuhan, mengajar mereka dengan penuh rasa sayang kepada mereka. Biar mereka Tuhan boleh kami hantar kepada cita-cita mereka yang menjadi berkat, berdampak secara luar biasa buat bangsa Indonesia, buat daerah kami Tapanuli Utara. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, juga Tuhan, seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Pegaran ini, biar lewat kemurahan-Mu, lewat berkat-Mu Tuhan, biar Tuhan terpancar Tuhan firman-Mu di atas sekolah ini Tuhan Yesus. Biar terus memagari, menutup bungkus sekolah ini dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan berkat khusus yang daripada Tuhan. Banyak yang diorbitkan dari sekolah ini anak-anak kami menjadi besar, menjadi
luar biasa menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa Indonesia kami yang kami cintai, tanah air kami ini Tuhan. Mulai dari pemimpin kami, Bapak Joko Widodo, Presiden kami, kabinet yang dia pimpin Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan Bapak ini menjadi pemimpin di bangsa kami. Kami mengasihi dia. Biarlah Tuhan hikmat marifat yang daripada Tuhan boleh memimpin bangsa kami ini, sehingga boleh terjadi pertobatan yang luar biasa. Bekerja dan bekerja dan bekerja, itulah moto-moto yang Presiden kami utarakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Benar-benar itu terrealisasi di tengah-tengah kami. Secara pribadi itu hidup kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan, daerah kami Tapanuli Utara, Kecamatan Pagaran, biar dilawat oleh Tuhan, tercurah hujan keselamatan, hujan kuasa, hujan berkat-Mu Tuhan. Perbaiki Tuhan lumbung pangan, sumber daya manusia kami Tuhan Yesus. Biar berkolaborasi Tuhan, bermitra semua dengan pemerintah kami untuk memajukan daerah kami ini menjadi daerah teladan. Terpujilah Engkau Tuhan, sebentar kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami percaya lebih dari apa yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan akan perjelas di tengah-tengah hidup kami, di dalam pikiran dan hati kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, pujian, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus membuat hubungan dengan Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan.